Pandemi masih berlanjut, begitupun pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Bak buah si malakama belajar tanpa tatap muka langsung menimbulkan berbagai persoalan, namun di sisi lain harus tetap dilakukan. Tidak heran jika kemudian kendala teknis jadi persoalan dan dijadikan alasan turunnya motivasi belajar siswa, bahkan dirasakan hingga ke tenaga pengajarnya. Hal yang lebih berat dialami keluarga dari latar belakang ekonomi lemah. Pasalnya mereka harus merogoh kocek lebih dalam lagi guna membeli kuota internet bagi anak-anaknya. Berbagai jurus dikeluarkan pemerintah, mulai dari dana BOS hingga bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Namun bagaimana jurus meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi ini, dan apakah sistem pembelajaran daring yang saat ini diterapkan sudah tepat? Kita bahas dengan narasumber malam hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Doni Kusuma, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Pak Doni, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Mas. Puji Tuhan. Baik, dan selanjutnya juga ada Bapak Heru Purnomo, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Pak Heru, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, dan saya sapa selanjutnya ada juga Indra Karismi Aji, pemerhati pendidikan. Apa kabar, Bang Indra? Kabar baik, Mas. Baik, mungkin saya ke Pak Doni terlebih dahulu. Pak Doni, ini kita sepakat ya kalau kesehatan masih menjadi prioritas pemerintah saat ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun kita ketahui tahun ajaran baru sudah mulai, begitu. Selama masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, apa saja kemudian kendala yang ditemukan, dan juga apakah pembelajaran jarak jauh ini masih bisa konsisten meningkatkan kualitas mutu pendidikan di tengah pandemi? Ya, pertama-tama kita perlu melihat bahwa masih ada banyak kendala untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini karena memang di seluruh Indonesia sarana prasarananya belum merata gitu. Seandainya sekolah itu memiliki alat-alat gawai, belum tentu peserta didiknya memiliki. Kalau semuanya memiliki, belum tentu sinyalnya ada. Di beberapa daerah bahkan tidak ada listrik, sehingga perlu solusi yang lebih tepat. Jadi saya melihat pembelajaran jarak jauh kalau diterapkan di Indonesia memang harus melihat kondisi, kebutuhan sekolah, kondisi orang tua, dan kondisi siswa. Jadi pertama-tama sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh harus dilakukan pemetaan dulu terhadap kebutuhannya apa, baru kemudian dicari metode apa yang paling tepat sehingga hak mereka, hak anak untuk belajar itu tidak terkurangi. Sudah dirumuskan atau belum itu Pak, metode yang paling pas kira-kira untuk kemudian bisa menghilangkan berbagai noise yang ada saat pembelajaran secara daring? Ya, jadi fokusnya sebenarnya bukan pembelajaran daringnya kan. Kalau kita lihat di surat edaran menteri, itu kan sebenarnya fokus pemberian pengalaman belajar bermakna. Nah ini jangan sampai kemudian ditafsirkan semuanya daring gitu, karena ini sangat tidak realistis. Bahkan di Jakarta pun ada orang tua dan siswa yang tidak bisa akses untuk model daring seperti ini gitu. Jadi memang harus dipetakan dulu, sekolah harus memetakan sebenarnya siapa siswa saya, sarana-sarananya apa saja gitu kan. Nah sementara dari kementerian kan melalui Permendikbud yang terakhir, itu kan diberi keleluasaan sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk membeli pulsa dan membuat layanan daring berbayar, misalkan seperti itu, seandainya sekolah tidak memiliki platform. Jadi pemberian pulsa dan kuota itu juga sudah dialokasikan juga di dalam dana BOS. Tapi masalahnya kan kalau semuanya daring, bisa jadi ada anak-anak tertentu kan yang tidak memiliki peralatan, maka dana BOS itu juga bisa dipakai untuk pembuatan modul. Di beberapa daerah kan ada guru yang kunjung, tetapi tetap memperhatikan protokol COVID-19. Karena tujuannya demi keselamatan dan kesehatan anak-anak dan juga guru dan orang tua. Baik, ini kita memang sama-sama setuju juga bahwa memang pembelajaran daring ini harus dilakukan di tengah pandemi, karena kita tidak bisa serta-merta begitu melepas pendidikan di tengah pandemi saat ini. Memang satu-satunya pilihan para pelajar, guru, murid, orang tua adalah pembelajaran secara daring. Mungkin saya selanjutnya akan ke Pak Heru. Pak Heru, ini tadi sudah dipaparkan sarana prasarana juga guru dan juga murid. Tapi dari sisi tenaga pengajar sendiri, sebetulnya bagaimana tenaga pengajar ini bisa catch up dengan pembelajaran secara daring, begitu bisa mengakselerasi dan memberikan informasi dengan pas begitu kepada murid-muridnya? Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan mengenai pembelajaran yang tepat di dalam PJJ berbasis daring, perlu saya sampaikan bahwa wilayah Indonesia yang bisa
dipergunakan untuk PJJ itu kurang lebih cuma 43%. Ini saya menggunakan data dari saat PPDB online kemarin, itu sebagai analoginya. Artinya 57% wilayah lainnya ini tidak sesuai dengan pemberlakuan PJJ ini? Mohon maaf. 47% saat PPDB itu bisa online. Sementara 53% tidak bisa online. Artinya, melihat data seperti itu bahwa PJJ berbasis daring kemungkinan kan hanya sekitar 43%. Jadi artinya banyak sekali di wilayah Indonesia yang tidak bisa. Halo? Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, artinya bahwa wilayah Indonesia di dalam pembelajaran PJJ berbasis daring sesuai dengan diskusi pada malam ini, itu hanya sebagian dari pembelajaran ini. Kalau seandainya ini yang dibicarakan mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis daring, artinya bahwa separuh lebih itu tidak termasuk pembicaraan ini. Padahal akhir-akhir ini yang justru mendominasi pembicaraan itu yang di luar daring. Karena jaringan kami dari FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, banyak sekali laporan menyampaikan bahwa di Bintan, di ND, di Bengkulu, di daerah-daerah terpelosok, termasuk juga di Batang Aceh, itu tidak bisa pembelajaran daring, gitu loh. Walaupun sinyal ada di sana, tetapi sinyal itu tidak maksimal. Artinya, megap-megap itulah kasarannya. Ya, mungkin Pak Heru bisa lebih dijelaskan lagi, tidak bisa ini karena kendala sarana prasarana atau tidak bisa karena tidak adanya kemampuan dari sekolah untuk menyediakan fasilitas bagi tenaga pengajar untuk kemudian bisa memberikan pengajaran secara daring atau bagaimana Pak? Sebenarnya tidak seperti itu, bahwa guru mencoba untuk pembelajaran daring, tetapi sinyal tidak tertangkap dengan baik oleh siswa. Nah, sehingga pembelajaran berbasis daring itu tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu juga banyak sekali seperti tadi juga ada laporan dari Batang Aceh. Pak, sekolah kami itu siswanya kan ada 90 itu SD itu di daerah terpelosok itu. Kira-kira jauh dari jalan aspal. Nah, itu menyampaikan kami akhirnya kunjung ke siswa, tetapi mereka itu ngeriung dari satu HP untuk beberapa siswa karena tidak semua siswa mempunyai HP. Nah, artinya bahwa dalam teknis pembelajaran daring ini satu, bahwa jaringan untuk daring itu sendiri tidak terpenuhi dengan baik. Yang kedua, siswa orang tuanya tidak mempunyai gawe, artinya juga kemungkinan tidak mempunyai pembiayaan untuk belanja kuota. Nah, dengan kondisi seperti itu, dari faktor daring itu sendiri, ini sudah melemahkan. Nah, kemudian ketika kita fokus pada pembelajaran berbasis daring, kalau di kota seperti di Jakarta, misalnya guru-guru dilatih dengan pendekatan blended learning. Artinya bahwa seorang guru di dalam melayani pembelajaran jarak jauh dengan berbasis daring ini ada peningkatan lebih baik daripada sebelumnya. 3 bulan yang lalu banyak sekali menggunakan WA group untuk mengerjakan, tetapi sekarang sudah mulai dengan blended learning, yaitu artinya seorang guru membuat Padlet untuk menggunakan kata pengantar. Jadi sudah timbul kreativitas dari para guru atau pengajar begitu untuk memberikan materi lebih masuk lagi kepada para murid-muridnya begitu ya Pak Heru? Itu peran dari Dinas Pendidikan DKI untuk memberikan pelatihan kepada para gurunya seperti itu. Tetapi ini kan baru di Jakarta, belum tahu di wilayah provinsi yang lain kan belum tahu apakah sudah menggunakan seperti itu. Nah, begitu juga untuk SMK. Untuk SMK paling tidak seorang guru untuk mengajarkan praktek itu kan mengalami kesulitan. Dalam tatap muka sebenarnya atau idealismenya, seorang guru SMK memberikan teori 30%, 70% praktek. Tetapi pada saat seperti ini prakteknya bagaimana? Akhirnya seorang guru SMK, baik SMK kesehatan, SMK teknik, SMK multimedia, SMK bisnis akuntansi. Artinya ini vocational school menjadi kendala yang lebih
berat lagi karena based on practical ya, pembelajaran yang harus diberikan kepada Betul, murid-muridnya. betul. Aha. Artinya ketika guru SMK melakukan pendekatan mengenai virtual laboratorium, artinya bahwa seorang guru SMK harus membuat tayangan video. Setelah tayangan video, kemudian di-share kepada siswanya untuk mempraktekkan dan lain sebagainya. Nah, permasalahan guru yang ada, tidak semua guru SMK itu mampu atau mempunyai kemampuan untuk membuat video lab virtual. Nah, jadi ini kan kendala. Maka dengan adanya pelatihan dan lain sebagainya, akhirnya guru seperti ini akhirnya kan kreatif. Nah, kembali, apakah guru-guru yang di luar daring itu bisa melakukan itu kan problem lain. Apakah dengan kunjungan seperti itu bisa guru SMK melakukan praktek seperti itu? Kan nggak mungkin. Oke. Artinya kalau seandainya itu tidak berjalan dengan baik, kemungkinan siswa kelas 12 SMK nanti begitu lulus tidak punya kompetensi. Ketika tidak punya kompetensi bagaimana? Apakah akan diterima di pasar? Nah, ini lemah di dalam hal seperti ini. Ini memang mesti harus diperbaiki. Butuh intervensi dari negara. Dalam hal ini representatif negara adalah Kemendikbud. Bersama dengan lintas kementerian, dengan Kemenak, dengan Kemeninfo, kemudian dengan BUMN yang bergerak di bidang Telkomsel, kemudian mereka harus bersama-sama untuk melakukan atau memperbanyak hotspot di daerah-daerah manapun yang tidak ada hotspotnya. Langsung nah, sehingga, masuk kepada seluruh stakeholders di dunia pendidikan begitu ya, untuk mempercepat seperti itu. Ya, tadi yang Anda bilang pelatihan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Mungkin saya selanjutnya lempar ke Bang Indra. Silakan Pak. Sebentar. Artinya begini, begitu masuk pada jaringan sudah disiapkan. Nah, sekarang kan problemnya di siswa. Apakah semua siswa punya gawe? Nah, artinya di sini butuh gerakan wakaf. Nah, kami di SSDI mendiskusikan itu. Jadi perlunya adanya alternatif untuk mencari kepastian di dalam pembelajaran ini. Gerakan wakaf untuk siswa-siswa yang tidak mampu dan tidak memiliki gawe, perlunya wakaf seperti itu. Oke. Karena tadi Anda sempat utarakan data juga ada 57% begitu ya, daerah ataupun sekolah-sekolah yang tidak bisa secara tadi Anda katakan sarana prasarana dan juga mungkin kualitas mutu sekolahnya untuk melaksanakan pendidikan secara daring karena kendala teknis seperti sinyal. Bang Indra Karismi Haji, Anda melihat hal yang sama bahwa ternyata hanya 43% dari total keseluruhan sekolah yang ada di Indonesia ini yang bisa melaksanakan pendidikan secara daring begitu, sehingga 57%-nya let's say ini bisa tertinggal dari 43% lainnya. Ya, jadi gini Mas, 2 tahun yang lalu, jadi jauh sebelum pandemi terjadi, ada sebuah lembaga kajian pendidikan dari Inggris namanya Center for Economic Education, itu menyimpulkan kalau anak Indonesia, kata mereka nih, siap menghadapi abad 21 di abad 31. Sekali lagi ya, anak Indonesia siap menghadapi abad 21 abad 31. Artinya kita 1000 tahun tertinggal gitu. Secara internasional, kita itu dianggap ketinggalan 10 abad dibanding negara-negara lain. Dan ini terbukti dengan kondisi sekarang. Kita semua tahu, kita bicara revolusi industri 4.0, kita bicara era digital. Tetapi ternyata anak-anak kita ini tidak diberikan akses, tidak memiliki akses untuk bisa belajar secara digital. Padahal kalau kita melihat program-program pendidikan di negara lain, yang besar-besar ya, kita bicara misalnya Amerika, Tiongkok, India, itu sudah 15 tahun yang lalu, selalu yang dibicarakan adalah kesenjangan digital. Nah, ini kita belum pernah membahas hal ini di negara kita. Dan akhirnya langsung terlihat pada saat pandemi ini kesenjangan digital itu sangat besar begitu ya. Program Pak Jokowi ini kan pembangunan SDM. Dan pembangunan SDM ini kan di era digital, bukan di era non-digital. Jadi bahaya besarnya kita ini bisa bukan mendapatkan bonus demografi, tetapi justru menjadi bencana demografi. Karena ternyata SDM kita tidak disiapkan menghadapi tantangan era digital ini. Nah, tadi yang disampaikan Pak Heru benar, ini kita tidak melihat intervensi dari pemerintah yang secara nyata. Kali lalu saya di CNN juga sudah bicarakan pada saat Mas Menteri mengumumkan tentang tahun ajaran baru. Itu membahas yang
6%. Zona hijau itu dibahas. Nanti kalau tatap muka begini, aturannya yang masuk SMA, SMK, SMP dulu, jaraknya 1,5 meter, itu diatur secara detail. Baik. Tapi yang 54%, yang 94% yang harus PJJ daring tidak disentuh sama sekali. Jadi apa yang terjadi bulan Maret sampai sekarang tidak ada intervensi dari pemerintah yang nyata. Dan ditambah lagi kan program pemerintah malah semakin aneh nih. Kemarin kita sudah mendengar adanya program organisasi penggerak yang tidak menjawab kebutuhan kita saat ini, yaitu bagaimana menjalankan PJJ daring ini yang efektif dan efisien. Itu hal-hal yang harus menjadi langkah pemerintah secara cepat saat ini. Baik, Bang Indra. Mungkin ini terkait intervensi pemerintah untuk mewujudkan PJJ daring yang efektif dan efisien bisa dijawab oleh Pak Doni usai jeda berikut ini. Pemirsa CNN Indonesia Prime News segera kembali tetap bersama kami. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, kita masih membahas soal Simalakama, pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring begitu ya. Tadi saya sempat melempar ke Pak Doni. Pak Doni, ini bagaimana sebetulnya intervensi sejauh ini yang strategi yang sedang diancang-ancang oleh pemerintah untuk kemudian bisa mewujudkan PJJ daring yang efektif dan juga efisien begitu kepada murid-murid dan tenaga pengajar? Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih terkait dengan bagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya jauh ini kata Mas Indra tadi, intervensi dari kementerian itu masih sangat kurang, karena masih intervensi langsung terkait akses sarana yang memungkinkan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi bahkan di beberapa daerah listrik kan tidak ada, apalagi di Jawa pun sinyal tidak semuanya ada. Dan ketika ada pun tidak semua peserta didik memiliki gawai yang bisa dipakai untuk pembelajaran jarak jauh. Nah ini kan ada masalah. Jadi apa yang sebenarnya perlu disiapkan, karena kami dari Badan Standar Nasional Pendidikan, saat ini kami sedang menggodok, minggu lalu kami sudah uji publik, draft aturan Permendikbud untuk pendidikan jarak jauh. Nah ini kebetulan sama PJJ. Sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Sisdiknas, PJJ misalnya dari pendidikan jarak jauh. Tapi orang mencampur adukannya dengan pembelajaran jarak jauh, ya kebetulan sama PJJ tingkatannya. Nah ini agak berbeda. Yang kami desain saat ini sebenarnya ingin membantu supaya nanti ke depan ada potensi proses pendidikan itu keakses kepada semua anak Indonesia yang tidak dapat situasi dan kondisinya mengikuti sekolah lalu mengikuti pendidikan jarak jauh. Maka kami bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana tenaga pendidikannya, lalu bagaimana proses belajarnya, sistem evaluasinya. Nah, jadi yang kami lakukan, yang nanti ini akan segera kami sampaikan ke Mas Nadiem, itu draft Permendikbud tentang pendidikan jarak jauh. Sejauh ini konkretnya seperti apa sebetulnya Pak Doni yang sudah dilakukan sehingga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di lapisan ekonomi menengah ke bawah? Ya, kalau yang pembelajaran jarak jauhnya, saat ini kan yang bisa dilakukan oleh kementerian, itu membuka relaksasi penggunaan dana BOS. Yang itu dimungkinkan untuk pembelajaran daring, membeli kuota, dan bahkan untuk proses pembelajaran selama masa COVID. Misalkan di beberapa daerah, beberapa sekolah harus membuat modul, guru harus datang kunjung ke sana, tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan. Tentu saja, kalau dengan dana BOS saja tentu tidak mencukupi. Pemerintah daerah perlu juga terlibat dan memperhatikan kebutuhan peserta didik di daerahnya. Sehingga bisa lebih sinkron, karena kita kan concernnya adalah hak-hak pendidikan anak Indonesia itu tetap terjaga, diberikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kami dari BSNP memang menciptakan, mendesain sistemnya, kemudian yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh di masa COVID sebenarnya ini sudah masuk domain urusan teknis, dan itu sudah diatur dalam surat edaran Menteri maupun Sekjen, dan sebenarnya itu sudah bisa ditindaklanjuti. Cuman yang disalahkan penyiapan infrastruktur di masa COVID ini kan saya belum melihat gitu loh. Artinya bagaimana platform belajar daring yang secara gratis bisa diakses anak Indonesia itu belum ada. Semua itu masih menawarkan yang berbayar atau kalau
gratis itu pun hanya separuh-separuh, bahkan beberapa merek platform berbayar yang katakanlah platform daring yang di-endorse oleh kementerian itu beberapa tidak menyediakan layanan-layanan pendidikan yang memuaskan menurut saya, karena harus masuk dulu, kemudian tidak langsung dibuka, anak-anak langsung belajar. Sehingga memang perlu lebih tegas lagi pemerintah memperhatikan dimensi teknis ini, karena ini sesuatu yang sangat mendesak. Jadi sebagaimanapun konsep yang telah disiapkan untuk memberikan pendidikan jarak jauh yang standarnya cukup tinggi, tapi tanpa adanya intervensi di infrastruktur sarana prasarana yang dibutuhkan, itu nampaknya akan juga sia-sia begitu ya Pak Doni? Iya, kalau tadi yang pendidikan jarak jauh kan ini ke depan Mas, jadi bukan karena COVID lalu ada pendidikan jarak jauh, bukan. Karena saat ini untuk anak Indonesia di luar negeri pun ada masalah gitu, artinya mendirikan sekolah Indonesia di luar negeri ini sekarang biayanya mahal, dan beberapa fakultas di negara di mana ada sekolah Indonesia luar negeri itu kadang-kadang tidak mengizinkan untuk membuka sekolah Indonesia. Maka untuk memberikan hak konstitusional anak Indonesia di seluruh dunia inilah dibutuhkan konsep dasar pendidikan jarak jauh, dan ini jauh ini sudah kami kembangkan, dan mudah-mudahan ini bisa membuka potensi nanti ke depan hak seluruh anak Indonesia itu bisa terpenuhi. Baik, saya ke Pak Heru. Selanjutnya Pak Heru, ini terkait dengan standar pendidikan atau pembelajaran jarak jauh begitu. Sebetulnya ini kita sama-sama ketahui lah, mungkin sudah barang tentu ini motivasi belajar bagi siswa-siswa juga cukup menurun karena berkurangnya interaksi tatap muka dengan guru begitu. Ada beberapa noise atau kendala yang ditemukan secara teknis begitu. Tapi kalau guru sendiri, tenaga pengajar sendiri dengan standar pendidikan pembelajaran jarak jauh yang sudah disiapkan, sebetulnya siap atau tidak? Apakah motivasinya masih cukup kuat begitu untuk mengejar tadi pemberian pembelajaran dengan efektif, efisien melalui berbagai sarana teknologi yang ada? Baik, apa yang disampaikan oleh Mas Doni tadi terkait dengan pembiayaan pembelajaran berbasis daring, diantaranya kan sudah di-pick up oleh BOS. Memang iya, tetapi ini masih jauh. Saya selaku aktivis pendidikan sebagai kepala sekolah SMP negeri di Jakarta mengelola anggaran itu. Anggaran yang saya kelola dari BOS 1.100.000 selama 1 tahun. Siswa kami 500 sekian. Jadi artinya ada 600 sekian BOS selama 1 tahun. Itu sudah kami anggarkan untuk kuota kurang lebih 60 juta. Itu sasaran kami di sekitar 259 siswa. Tetapi sekolah lain berbeda dan ini kan di Jakarta. Kemungkinan juga di daerah lain juga berbeda alokasinya. Selain untuk alokasi seperti itu, kan ada juga dialokasikan untuk protokol kesehatan, untuk honor guru, untuk belanja dan lain sebagainya, barang dan jasa dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa penggunaan anggaran bersumber dari BOS itu sangat terbatas. Nah, ketika itu sampai di daerah-daerah pelosok, walaupun ada pembiayaan itu untuk kuota, tetapi jaringannya tidak ada, apa yang mau dilaksanakan PJJ berbasis daring? Nggak bisa. Artinya kembali, ini dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Seperti tadi yang saya sampaikan, pemerintah harus intervensi, mau nggak mau, ini sudah 4 bulan berjalan. Bulan pertama dari Maret saja, kemudian April itu sudah dianggarkan dari BOS untuk memberikan belanja kuota bagi siswa, tetapi nggak berubah sama sekali gitu loh. Karena apa ya, faktor tadi. Kalau seandainya bicara masalah teknis, bagaimana kemampuan guru mudah sekali beradaptasi untuk melakukan itu. Tetapi kembali bahwa guru Indonesia berlapis. Ada guru yang sudah mendekati pensiun, ada guru yang masih enerjik, kemudian ada guru honor, ada guru swasta. Ini berpelangi semuanya. Nah, ini ketika mau digerakkan ke arah sana semua, apakah iya guru honor mempunyai kemampuan untuk seperti guru PNS yang ada idealismenya? Iya apa enggak? Belum tentu. Guru swasta, apakah mempunyai idealisme yang sama? Bagi sekolah swasta yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, idealismenya karena habitualnya sudah bagus, itu mungkin sangat bagus sekali IT-nya untuk membimbing itu. Tetapi bagi sekolah swasta yang pembiayaannya itu masih di bawah standar, hidup segan tidak mau seperti itu, untuk hal-hal seperti ini kan kendalanya banyak gitu loh. Jadi kembali bahwa problem untuk pembelajaran jarak jauh berbasis daring ini kendalanya luar biasa, kompleks sekali. Kompleks. Oke, saya ke Bang Indra nih selanjutnya. Bang Indra,
Tadi sudah dikatakan terkait standar pendidikan jarak jauh begitu. Tadi juga sudah dikatakan intervensi pemerintah. Cuman kalau kita ingin mencoba membedah apa sebetulnya yang harus kita lakukan agar standar belajar daring yang dilakukan oleh para siswa ini bisa mencapai standar yang sesuai lah dengan dunia pendidikan yang saat ini butuhkan. Kalau kita bicara framework pembelajaran berbasis digital, itu ada 3, Mas. Nah, saya menyebutnya framework 3I. I yang pertama adalah infrastruktur, I yang kedua adalah infostruktur, dan I yang ketiga adalah infokultur. Nah, 3-tiganya ini belum disentuh oleh pemerintah. Bagaimana dari bulan Maret, kalau katakanlah infrastrukturnya belum terbentuk, jadi kita bicara mulai dari gawainya, akses internetnya, kuotanya, cara pemanfaatannya itu belum tersentuh. Sekarang sudah mau akhir bulan Juli masih belum ada perkembangan. Itu padahal kita punya cara sebetulnya untuk meningkatkan ini. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya dialog bersama dengan Menkominfo. Beliau menyatakan bahwa semua kantor desa di Indonesia sudah tersambung ke tol langit. Nah, itu kan bagaimana memanfaatkan dari setiap kantor desa yang katakanlah sudah tersambung tol langit, itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di desanya, kan gitu. Itu kan belum, itu kan bagaimana tadi Pak Heru juga mengatakan ada kolaborasi, koordinasi dengan kementerian lain. Dengan kementerian BUMN misalnya, Telkom itu kan BUMN kan gitu. Masa ya nggak bisa sih untuk kepentingan negara menggratiskan Telkomsel kan gitu misalnya. Itu kan salah satu alternatif yang bisa dilakukan demi anak bangsa kan gitu. Kemudian juga kita bicara, balik lagi nih, saya ngangkat lagi masalah program organisasi penggerak ini kan. Kemarin ada 2 lembaga filantropi yang menimbulkan polemik. Mereka mengatakan sebenarnya justru mereka bukan minta APBN, mereka malah ngasih 50 miliar katanya untuk pendidikan. Nah sekarang 50 miliar kan bisa dipakai buat beli pulsa, bisa buat beli gawai, gitu. Untuk tinggal diarahkan kalau memang itu adalah hibah dari lembaga filantropi kan tinggal diarahkan ke sana. Nah itu I yang pertama infrastruktur, I yang kedua adalah infostruktur. Bagaimana informasi bisa terstruktur. Jadi agak aneh kalau sekarang pemerintah itu mendorong untuk membeli konten-konten dari provider swasta. Kenapa aneh? Ini masih mindsetnya kayak buku. Seakan-akan yang namanya konten itu di tiap daerah itu harus beda-beda. Karena distribusi. Padahal pemerintah punya yang namanya rumah belajar, itu kontennya sudah lengkap dan itu gratis. Dan ini nggak kita lihat ada pendorongan untuk pemanfaatan rumah belajar ini secara optimal. Padahal bisa dipakai dari Sabang sampai Merauke tanpa harus mendorong penggunaan misalnya provider swasta untuk bicara konten. Karena ini eranya era digital ya kan gitu. Dan kalau kita bicara tadi relaksasi BOS, itu yang ada sekarang bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kita lihat kasus yang terjadi di Indragiri Hulu kan, itu malah menjadi masalah sekarang. Nah, yang terakhir adalah infokultur. Kultur di pembelajaran daring beda dengan pembelajaran yang konvensional. Di sini kita mengenal istilah pembelajaran asinkronis, yang artinya tidak harus waktunya bersamaan, semua belajarnya fasenya sama. Nah itu yang butuh pendampingan guru, pelatihan guru, termasuk juga pendampingan orang tua, untuk bagaimana bisa mendampingi anak-anak dengan baik di pola ini. Itu juga belum ada intervensinya kan. Yang timbul kan sekarang dengan orang tua kan kedekatan emosional nih dengan anak-anak. Artinya dekat dengan anak cepat emosi kan gitu. Itu yang terjadi sekarang. Infrastruktur, infostruktur dan juga infokultur dan juga pendampingan kepada seluruh pihak-pihak yang terdampak karena pendidikan pandemi lah bisa kita bilangnya. Nanti saya akan tanya Pak Doni juga terkait dengan bagaimana sebetulnya tadi pelatihan kepada orang tua murid kemudian kepada para guru. Sebetulnya ini sudah ada standarnya tersendiri apa belum begitu? Nanti apabila orang tua ingin menemani anaknya belajar di rumah. Kita bahas nanti usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita masih bahas soal si malakama belajar daring. Saya langsung ke Pak Doni Kusuma terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Indra, ada kultur, infrastruktur dan juga infrastruktur dan juga infrastruktur gitu. Tadi sudah dijelaskan, tapi yang paling penting di dunia pendidikan menurut saya juga adalah bagaimana membangun karakter peserta didik, begitu, membangun karakter anak, dan ini juga akhirnya harus melalui pendampingan dari orang tua yang mendampingi anak-anaknya saat belajar di rumah. Apakah ini sudah juga masuk ke dalam tadi standar yang sedang digodok oleh BSNP? Ya tentu, kalau yang dikembangkan oleh BSNP ini kan lebih pada yang besarnya, jadi konsep dasarnya. Karena kita bukan pembelajaran jarak jauh saja yang dibahas, tapi pendidikan jarak jauh yang di dalamnya terdapat proses pembelajarannya, karena itu standar proses. Jadi BSNP itu mendesainnya 8 standar sekaligus gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pembelajarannya itu berarti di standar proses, dan itu ada banyak sekali. Nah memang di dalam konsep ini tentu, apalagi pertanyaannya kan kalau untuk anak PAUD, SD, seperti apa nih pembentukan karakter pembelajarannya, bahkan berapa lamanya, itu juga dikelola. Maka itu nanti akan dikembangkan oleh yang lebih teknis. Tetapi kami pada umumnya memberikan prinsip-prinsip dasarnya seperti apa, sehingga Permendikbud ini nanti sangat futuris begitu, bisa untuk pengembangan ke depannya menjadi lebih baik. Nah terkait dengan pembelajaran yang tadi, jarak jauh itu ya, bagaimana kemudian orang tua dan guru itu terlatih gitu ya. Saya melihat memang ini saat ini adalah orang tua itu ya hidup sendiri-sendiri ya, artinya berjuang sendiri-sendiri. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang mendampingi anaknya belajar baru 1 jam, posisinya 5 menit masih seneng, setelah 10 menit udah mulai balik anaknya ya kan. Artinya terutama untuk yang dasar ini, untuk anak-anak ini seperti apa, karena tidak bisa kemudian full online gitu. Memang benar kata Mas Indra tadi, proses pembelajaran jarak jauh yang daring itu kan bisa sinkron, bisa asinkron gitu kan. Nah untuk yang infokulturnya itu tadi, memang di Indonesia ini Bapak Ibu guru ini masih menganggap kok seolah-olah kelas tradisional itu dipindahkan di dunia maya gitu. Maka sekarang ini kan kita melihat Bapak Ibu guru itu tetap datang ke sekolah loh Mas. Mereka datang ke sekolah, mengajarnya dari kelas, dan bikin videonya kayak dia ngajar gitu. Lalu kemudian penugasannya seperti biasanya. Jadi anak-anak itu jadi kurang tertantang karena apa? Di situ hanya hafalan dan tidak melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Padahal kalau dipersiapkan dengan baik, dengan metode yang bagus, pembelajaran jarak jauh itu bisa tetap membentuk karakter gitu. Dan ini tentu saja dengan catatan metode belajar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu terpersonalisasi, terindividualisasi. Saya kasih contoh nih untuk anak SD. Mereka kan ada kayak hitung-hitungan rata-rata, statistik gitu kan. Sebenarnya di SD sudah ada materi itu. Tetapi kalau anak dikasih tambahan 50 ditambah 40 tambah 30 lalu rata-ratanya berapa? Itu kan lah tidak menarik ya kan. Jawaban semua anak akan sama semua. Kita nggak tahu siapa yang mengerjakan. Tetapi ketika ditanya, coba anak-anak tanya usia ayah berapa, usia keluargamu yang ada di rumah, kakak, adik, siapa, berapa orang, lalu kemudian hitung rata-ratanya berapa. Nah, kalau seperti itu kan jawaban masing-masing anak beda. Dan anak bisa bertanya, berkomunikasi pada kakeknya, neneknya, orang tuanya, mungkin lihat ibunya. Ya Pak Doni, selanjutnya saya ingin bertanya juga, tadi juga Bang Indra sempat menyebut soal apa ya, stimulus-stimulus untuk dunia pendidikan mungkin ya, termasuk juga kemudian kerjasama dengan pihak swasta. Sebetulnya sampai saat ini stimulus-stimulus tersebut apakah sudah benar-benar sampai ke para seluruh sekolah begitu, yang juga tadi 57% dikatakan oleh Pak Heru begitu ya, sekolah-sekolah yang tidak bisa melakukan pendidikan secara daring gitu. Apakah stimulus-stimulus pendidikan itu sudah sampai, dan apa yang sedang dipersiapkan untuk kedepannya nanti agar bisa menyebar, terdistribusi dengan merata? Ya, kalau kita berbicara tentang stimulus, itu belum, Mas. Artinya dana BOS itu kan hanya sebagian dipakai untuk pulsa kuota. Sedangkan stimulus yang dibutuhkan kan penyiapan infrastruktur. Artinya bagaimana sekolah itu, satuan pendidikan, membuat manajemen sistem pembelajaran atau learning management systemnya. Karena yang dikembangkan di BSNP itu adalah mengikuti konsep UNESCO. Jadi bukannya anak-anak atau sekolah itu dilanggankan platform daring berbayar, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana satuan pendidikan mengembangkan learning management system sendiri, yang kemudian gurunya mengajar anak-anak, mereka mengenal, sehingga nanti itu bisa
menjadi kreatif menggunakan seluruh sistem digital ini dalam proses pembelajaran, lalu mereka bisa berbagi, sharing, dan harapan kami tentu saja diakomodasi melalui rumah belajar yang merupakan platform dari kementerian. Nah, sayangnya kan belajar ini kan terbengkelai. Jadi secara infrastruktur pun tidak mencukupi dana ini, Mas. Sampai sekarang baru katakanlah ya untuk obat penenang dikit-dikit ada kuota pulsa gitu, tetapi sebenarnya nggak efektif juga. Mungkin saya ke Pak Heru saja. Pak Heru, apabila tadi sudah disampaikan, saya merujuk kepada data yang sempat Anda sampaikan di awal tadi bahwa hanya 47% sekolah yang bisa melaksanakan kegiatan secara daring. Apakah kemudian ini juga bisa mendorong sekolah-sekolah yang mungkin sudah ada berada di zona hijau ini untuk segera menyegerakan pembukaan sekolah kembali dengan protokol kesehatan? Atau menurut Anda idealnya seperti apa? Baik, terima kasih. Lanjutkan mengenai data 57% yang di luar daring itu tadi bisa dikatakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh agak lemah. Lemahnya bagaimana? Karena pendekatan yang terkait dengan zona hijau, anggaplah di daerah-daerah pelosok itu daerah zona hijau seperti tadi yang saya sebut di Batang Aceh. Ketika tadi saya dapat laporan dari teman di sana, bagaimana kondisi yang ada di sini? Oh, di sini daerah zona hijau, Pak. Tetapi kami tidak berani buka sekolah. Kenapa tidak berani buka sekolah? Karena harus melaksanakan pembelajaran tatap muka itu harus ada izin dari gugus tugas, kemudian dari dinas pendidikan atau dari pemerintah daerah, kemudian dinas pendidikan, dan selanjutnya dari orang tua. Nah, selanjutnya kalau diizinkan harus menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kan 10 poin, di antaranya wastafel dan lain sebagainya. Nah, ketika kami 1 bulan yang lalu melakukan survei di seluruh wilayah Indonesia dengan responden 1.565 itu, di situ walaupun daerah zona hijau, mereka belum berani melaksanakan PJJ, pembelajaran tatap muka, karena faktor protokol kesehatan yang bagi mereka berat di masalah anggaran untuk menunjang itu. Jadi masalah anggaran ini menjadi problem. Maka dari itu di dalam bincang-bincang malam ini, tentunya kembali kepada tadi yang saya sampaikan bahwa dalam kondisi darurat seperti ini pemerintah harus mengambil kepastian langkah. Kepastian langkahnya ya mau nggak mau intervensi itu tadi gitu loh. Bagaimana supaya kejelasan ini itu ada mulai titik terang yang tidak bisa online atau pembelajaran daring difasilitasi supaya bisa daring, baik hotspotnya ataupun gawenya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka mulailah bersamaan dengan itu Bapak Ibu gurunya diberikan pelatihan. Kalau seandainya menggunakan pembelajaran jarak jauh sekunder seperti Zoom meeting, seperti Google Meet, menggunakan Skype dan lain sebagainya, saat siswa menerima pembelajaran itu 10 menit pertama, 10 menit kedua, kemungkinan segera berakhir. Karena apa segera berakhir? Di situ kadang-kadang tertuliskan kuota Anda tidak mencukupi. Nah, kalau seandainya sudah seperti itu, baru 10 menit, baru 20 menit, kuotanya tidak mencukupi. Terus bagaimana kelanjutan pembelajaran ini? Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ketika saya menyampaikan rapat kepada rekan-rekan, kendalanya apa? Mereka tidak punya kuota untuk ikut Zoom meeting, mereka tidak punya kuota untuk Skype dan lain sebagainya, sehingga di dalam interaktif tatap muka sekunder seperti itu lemah sekali. Nah, itu di Jakarta itu. Bagaimana di daerah? Nah, dengan kondisi seperti ini, memang pembelajaran berbasis daring, kalau tidak ada intervensi dan kemudian serta pembiayaan yang ringan bagi para peserta didik dan guru, ini tetap akan menjadi kendala. Jadi apa yang disampaikan Mas Rasmi Haji tadi, bahwa budaya seperti ini untuk menuju ke arah sana, itu memang agak lemah. Gitu loh. Saya langsung lempar ke Bang Indra selanjutnya. Bang Indra, ini
memang ya lagi-lagi intervensi yang dibutuhkan untuk kemudian mempercepat pembelajaran secara daring ini. Namun kalau kita melihat situasi yang sekarang, apa yang Anda lihat, apa yang Anda pantau, bahaya apa yang bisa kemungkinan terjadi jika nantinya tetap seperti ini begitu, tetap tadi 57% sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring secara efektif begitu. Bahaya terbesarnya baru terasa 10-15 tahun ke depan. Oke. Saat memang yang kita impikan itu adanya bonus demografi, tapi yang muncul adalah bencana demografi. Kenapa? Karena kita akan punya banyak SDM di usia produktif yang tidak siap menghadapi tantangan dunia digital. Karena tidak disiapkan dalam pendidikannya, tidak disiapkan kemampuan SDM-nya menghadapi tantangan dunia digital. Dan ini kan kita lihat kan dengan banyaknya gerakan yang ingin balik lagi ke tatap muka. Memang lebih nyaman karena terbiasa, tapi kita bicara sekarang kita ditantang untuk bagaimana hidup di era digital ini. Anak-anak kita memang apapun ceritanya, jadi mindset-nya itu jangan, daerah sana belum sinyalnya belum bagus, daerah sini kuotanya mahal. Jangan berpikir kalau begitu terus kita akan mengurangi standar. Karena nanti pada saat mereka harus bersaing, artinya dalam dunia kerja, nggak peduli dari daerah terpencil, dari daerah mana, mereka harus punya kemampuan digital. Ini. Dan itu tugas negara, tugas kita semua menyiapkan itu. Dan yang paling bikin kita gemes kan sebetulnya, kita punya menteri yang orang IT nih kan gitu, yang kemampuan beliau tuh kita justru malah paling harapkan muncul saat ini, karena beliau bisa mampu membangun jaringan di daerah-daerah terpencil tanpa APBN. Nah sekarang beliau punya kekuatan APBN, punya kekuatan birokrasi, tapi kok kelihatan malah kesulitan sekali membangun jaringan-jaringan untuk anak didik kita. Ini yang justru kita ingin melihat kehebatan menteri kita nih di urusan digitalisasi ini kan gitu. Sangat-sangat berharap sekali karena tadi ini bisa menjadi bencana demografi. Itu yang akan merugikan kita semua. Oke, jadi tadi ya lagi-lagi adalah infrastruktur yang kemudian mendorong infostruktur dan sehingga nanti info culture-nya juga bisa menjadi baik ya. Harus tiga-tiganya paling atasnya bersamaan. saja Itu harus didesain, harus ada blueprint-nya dan memang harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Kementerian lain jelas, pemerintah daerah jelas, pihak swasta jelas. Nah butuh leadernya nih, orang yang mengatur bagaimana kolaborasi ini berjalan. Dan itu berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin memberikan satu pertanyaan terakhir mungkin kepada seluruh narasumber pada malam hari ini. Apa saran yang ingin diberikan kepada orang tua dan juga guru serta murid untuk bertahan di tengah si malakama belajar daring yang saat ini kita hadapi? Mungkin dari Pak Doni terlebih dahulu, silakan Pak Doni. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa orang tua, sekolah, dan guru untuk mengikuti Ki Hajar Dewantara yang kolaborasi antara sekolah dan rumah dan masyarakat. Tetapi yang utama sebenarnya kolaborasi antara sekolah dan rumah. Karena di masa seperti ini justru orang tua harus lebih komunikasi dengan guru. Guru harus memahami bagaimana kondisi orang tua dan kemudian memberikan layanan yang terbaik. Karena misalkan pendidikan sekolah itu memahami siapa orang tua, bagaimana kondisi siswanya, apa infrastruktur yang tersedia, maka paling tidak mereka bisa mencari cara bagaimana memberikan layanan pendidikan yang terbaik yang situasi ini. Karena di Jakarta situasinya masing-masing sekolah, apalagi di daerah yang di kondisi dan lain-lain. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif, jangan menunggu dari pusat, karena sebagian besar dana pendidikan itu ditransfer ke daerah. Justru daerah yang harusnya kemudian lebih peka melihat situasi daerah dan kemudian mencoba membuat inovasi di dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID ini. Hak anak Indonesia dimanapun mereka berada untuk memperoleh layanan pendidikan. Jadi semua harus lebih peka, buka mata lah terhadap apa yang sebetulnya sedang dihadapi saat ini di dunia pendidikan. Pak Heru, silakan. Oke, siap.
saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Mas Tasmiati tadi. Beliau menyampaikan bahwa bonus demografi akan menjadi musibah demografi. Beliau menyampaikan secara global, tetapi saya menyampaikan penegasan ini secara mikro. Begini, 9 bulan lagi, kelas 9 SMK, kelas 12 SMK akan lulus. Tetapi kalau seandainya sampai 6 bulan ke depan, sampai Desember, mereka tetap tatap maya, artinya tidak punya skill, tidak punya keterampilan. Maka ketika lulus nanti, mereka tidak mempunyai keterampilan yang akhirnya ketika kompetensi yang harusnya mereka miliki tetapi tidak ada, maka ketika dia lulus nanti melamar ke sana kemari akan menjadi tumpukan yang tidak diterima atau menjadi pengangguran. Nah, ini merupakan suatu ancaman. Jadi kalau seandainya Mas Tasmiati tadi menyampaikan bonus demografi mulai 2030 itu sudah akan terlihat, tetapi tahun depan pun itu juga akan terlihat secara mikro bahwa ini harus diselamatkan. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa sekarang yang harus berperan? Ya, Kemendikbud representatif negara harus berperan, harus mengambil langkah lintas kementerian sebagai leading sektor harus mengambil inisiatif untuk menyelamatkan ini. Karena apa? Beliau sebagai menteri punya banyak langkah dan kekuasaan untuk menyelamatkan itu. Terima kasih. Baik, Bang Indra mungkin terakhir sebagai penutup atau pamungkasnya ya, apa yang akan disampaikan untuk enlighten para seluruh stakeholders dunia pendidikan lah di tengah pandemi pendidikan ini? Ya, saya hanya mengingatkan lagi, ada pandemi, tidak ada pandemi, kita punya program pembangunan SDM. Kita ingin bagaimana bonus demografi tadi ya betul-betul menjadi sebuah bonus buat kita sehingga kita bisa bicara menjadi negara besar. Target kita di 100 tahun Indonesia merdeka. Dan itu masih bisa tercapai ya kalau ada perubahan yang mendasar ya. Einstein yang mengatakan definisi orang gila itu yang melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, kalau kita sekarang masih sama aja yang dilakukan, ya kan, tidak ada perubahan, tapi mengharapkan kita punya bonus demografi sama aja kita ini orang gila kan. Nah, kita bicara masuk di era digital ini memang cara belajarnya berbeda. Tadi saya katakan infokulturnya berbeda. Dan ini untuk semua pihak ya. Buat orang tua ya berbeda, buat peserta didik berbeda, buat para guru berbeda. Yang paling gampang itu membedakannya, contoh analoginya itu kayak kita makan nasi. Nasi yang dimasak di dandang sama nasi yang dimasak di rice cooker itu rasanya beda. Tapi sama-sama nasi. Tadi ya. Nah, era yang sekarang ini adalah di rice cooker kan gitu. Nah, bagaimana kita membiasakan membangun SDM tadi ya agar bisa menyongsong revolusi industri, kemudian jangan lagi bandingkan dengan era yang dulu karena tantangannya kita bicara ke masa depan bukan ke masa lampau. Baik, Bang Indra. Ini apapun itu, semoga ini segala intervensi stimulus yang bisa diberikan oleh pemerintah bisa dipercepat masuk ke seluruh sektor pendidikan yang ada, seluruh lapisan masyarakat begitu, sehingga bisa mendukung belajar daring yang seperti si malakama harus dilakukan meskipun dengan berbagai hambatan yang ada. Kita sama-sama berharap agar dunia pendidikan kita semakin maju dan bonus demografi tidak jadi bencana demografi. Terima kasih Bapak-Bapak atas dialog yang cukup konstruktif pada malam hari ini dan selamat malam.